Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati Allah, yang ada di Masjid Al-Mahdi, Tanah Uzlah, Bukit Lebah Ciater, yang di rumah dan dimanapun berada, kita memuji kepada Allah karena dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, kembali kita dipertemukan dalam majelis kuliah sore, yang mana kuliah sore itu penekanannya lebih kepada penguatan internal bagi yang telah uzlah di Bukit Lebah Ciater, meskipun tidak menutup pintu bagi mereka yang masih di luar. Dan kali ini masih kita dalam tema tentang para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka cinta kepada Allah, dan itu disebabkan mereka mengenal Allah. Mahabbatullah mereka itu karena ma'rifatullah. Dan mari kita mengenal Allah melalui hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dahulu juga begitu. Ini teks hadis dari yang akan kita bahas. Ini terdapat dalam kitab Silsilah Hadis Sahih di Maktabah Syamilah. Ini ada di jilid kedua halaman 123 dengan nomor hadis 581. Kalau di kitab Silsilah Susunan Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizallah, maka ini di nomor hadis 1172 di nomor 1172 dan telah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Syafi'i di Indonesia. Hadis ini hadis qudsi an Abi Dzarrin, dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman. Apa kata Allah? Man amila hasanatan, barang siapa berbuat satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang dia kerjakan. Baginya 10 kali lipat semisalnya. Au azidu, atau lebih, atau aku, kata Allah, akan menambahkan baginya, begitu. Wa man amila sayyi'atan, dan barang siapa beramal dengan satu keburukan, bagaimana jadinya? Fa jazaa'uha misluha, maka balasan baginya adalah yang semisalnya, yang sepadan, yang setimpal dengannya. Au akfiru, atau apa kata Allah? Atau aku mengampuninya. Kata Allah, ketika kita berbuat satu kejahatan, maka dibalas oleh Allah dengan yang semisalnya, atau diampuni oleh Allah. Berbeda dengan ketika berbuat kebaikan, maka akan diberikan 10 kali lipatnya atau bahkan lebih. Waman amilah, dan barang siapa yang beramal qurabal ardi khoti'atan, dengan perbuatan dosa sepenuh bumi, summa laqiyani la yusyriku bi syai'an, kemudian dia berjumpa denganku, yaitu nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti, la yusyriku bi syai'an, dalam keadaan dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun juga, ja'altu lahu mislaha magfiratan, kalau dia adalah seorang pemilik tauhid murni dengan karunia Allah, maka Allah akan menjadikan baginya semisal itu juga
berupa pengampunan. Ketika dia berbuat dosa sepenuh bumi, tapi dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah akan memberinya ampunan sepenuh bumi pula. Wa man iktaraba ilayya shibran. Kemudian ketika di dunia, dan apabila jika dia mendekat kepadaku sejengkal, iktarabtu ilaihi dhira'an. Maka bagaimana balasan dari sisi Allah? Maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Ketika kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada hamba tersebut sehasta. Wa man iktaraba ilayya dhira'an. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, iktarabtu ilaihi ba'an. Niscaya aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jadi lebih lebar jangkauannya Allah. Itu termasuk di antara Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah kepada hambanya. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan barang siapa yang datang kepadaku berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari kecil. Ini adalah janji Allah kepada hamba-hambanya ketika dia berbuat kebaikan, ketika dia berbuat keburukan, dan ketika dia mendekat kepada Allah dengan jangkauan tertentu, maka Allah melampaui itu semua. Rahmat Allah lebih luas daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Penjelasan makna hadis sebagaimana diantaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah dengan penjelasan yang disarikan dan diterjemahkan. Hadis ini diantara hadis-hadis qudsi yang agung, di mana Allah Azza wa Jalla menegaskan keluasan rahmat dan ampunannya serta kemurahan dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Pertama, bahwasanya pahala itu dilipat gandakan, sedangkan dosa tidak dilipat gandakan. Pahala dilipat gandakan, akan tapi dosa tidak dilipat gandakan. Dalam hadis ini Allah berfirman bahwa setiap kebaikan, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat atau lebih, atau Allah membalas dengan lebih baik daripada 10 kali lipatnya, sesuai dengan keikhlasan, keutamaan amal, dan kebutuhan hamba. Adapun keburukan maka tidak dilipat gandakan. Keburukan tidak dilipat gandakan, bahkan dalam tanda kutip hanya dibalas sepadan, dibalas yang setimpal saja, atau bahkan Allah mengampuninya jika Dia menghendaki. Dan ini menunjukkan keadilan dan kasih sayang Allah terhadap hamba. Menunjukkan keadilan dan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Kedua, berkaitan tauhid. Tauhid sebagai syarat utama ampunan yang besar dari sisi Allah. Kalimat Allah, barang siapa datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, namun tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, menunjukkan bahwa tauhid, mengesahkan Allah, adalah syarat utama diterimanya ampunan besar dari Allah. Selama seseorang meninggal dunia di atas tauhid dan tidak melakukan kesyirikan, maka masih ada harapan besar baginya untuk diampuni, meskipun dosanya sebanyak bumi. Jadi kalau dosanya manusia itu bertumpuk sebanyak bumi, dalamnya sampai ke dalam lautan terdalam, maka Allah akan tetap mengampuninya selama hamba tersebut bertauhid dengan tauhid yang murni, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Yang ketiga, bahwasanya kasih sayang Allah lebih dahulu daripada kemurkaannya. Perumpamaan dalam hadis ini, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta, adalah gambaran kedekatan, rahmat, dan penerimaan Allah terhadap hamba yang ingin bertobat dan mendekat kepadanya. Allah menyambut langkah kecil seorang hamba dengan rahmat yang jauh lebih besar. Kalau digambarkan rahmatnya Allah, betapa luasnya, yakni dari satu rahmat saja yang Allah turunkan di alam dunia, seperti yang kemarin pada asal disampaikan Bang Zul, maka betapa luar biasanya dengan 99 rahmat Allah yang masih disimpan di sisinya untuk diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertauhid kepadanya. Ini menunjukkan besarnya cinta dan perhatian Allah kepada hamba yang kembali kepadanya. Sebesar apapun dosanya, sebesar apapun kekeliruan yang pernah dia lakukan di kehidupan dunia yang fana ini. Yang keempat, makna aku mendatanginya dengan berlari kecil, maka ini tidak dimaksudkan secara harfiah, secara fisik, tetapi merupakan ungkapan majaz untuk menggambarkan betapa cepat dan besar balasan Allah. Betapa cepat dan besar balasan Allah kepada hamba yang datang kepadanya dengan usaha dan keikhlasan. Hamba itu mencurahkan usahanya dengan keikhlasan, kemurnian niatnya yang ada di dalam hatinya, sebagaimana kemarin dibahas oleh Ustadz Abu Ukasyah. Syekh Al-Albani rahimahullah menegaskan bahwa ini adalah sifat yang layak bagi Allah, namun tidak boleh diserupakan dengan makhluk, sebagaimana prinsip Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Begitu di antara penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani. Kesimpulan hikmah hadis bahwasanya Allah Maha Adil, maka satu keburukan tidak dibalas lebih dari semisalnya. Satu keburukan oleh Allah tidak dibalas lebih dari semisalnya. Kemudian Allah Maha Pemurah, maka satu kebaikan dibalas berlipat ganda. Kemudian tentang tauhid, bahwasanya tauhid adalah kunci keselamatan dan ampunan. Dan siapa yang mendekat kepada Allah dengan ikhlas, murni, dia menunjukkan tujuannya hanya untuk Allah, dia mempersembahkan segalanya demi Allah saja, maka Allah akan lebih cepat dan lebih besar mendekat kepadanya dengan rahmatnya. Di antara bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bagian 2, bahwasanya hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu ini tentang firman Allah dalam hadis qudsi ini, barang siapa berbuat kebaikan maka baginya 10 kali lipat semisalnya, dan barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Ini diriwayatkan diantaranya oleh Imam Muslim dan Ahmad. Adalah salah satu hadis yang mengandung prinsip akidah, ibadah, dan akhlak yang paling mendalam di dalam Islam. Terkandung di dalam hadis ini prinsip akidah, ibadah, dan akhlak paling mendalam dalam Islam. Dan di antara faedahnya adalah sebagai berikut. Berikut 40 faedah, pelajaran dan hikmah yang dapat diambil darinya sebagaimana dijelaskan seperti oleh Imam An-Nawawi, Ibnu Rajab, Al-Albani rahimahullah, dan lainnya. Ini tentang rahmat dan balasan Allah. Yang pertama tentang rahmat dan keadilan Allah. Nomor 1, Allah Maha Pemurah. Setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat atau lebih. Di antara bentuk Maha Pemurahnya Allah, bahwasanya setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat atau lebih. Yang kedua, Allah Maha Adil. Maka apa? Keburukan tidak dilipat gandakan. Allah Maha Adil.
keburukan tidak dilipat gandakan. Adapun di akhirat, maka di neraka itu, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka telah diberikan kesempatan untuk berpikir selama mereka dikaruniai kehidupan oleh Allah di dunia yang fana ini. Itulah waktu yang Allah berikan kepada mereka. Maka jangan sampai ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, kita belum mentauhidkan Allah. Begitu ikhwafillah. Yang ketiga, rahmat Allah selalu mendahului murkanya. Rahmat Allah selalu mendahului murkanya. Bayangkan saja kalau satu kebaikan nilainya 1, tapi dibalasnya oleh Allah 10 kali lipat atau lebih. Akan tetapi ketika itu berhubungan dengan keburukan seorang hamba, ketika dia berbuat 1 kejahatan, maka diberikan balasan 1 juga, dicatatnya 1 juga, atau apa, atau Allah ampuni. Begitu. Yang keempat, balasan Allah sesuai dengan niat dan keikhlasan hamba. Allah bisa saja memperbesar nilai daripada amalan seorang hamba ketika dia ikhlas, niatnya hanya untuk Allah, murni. Yang kelima, Allah membalas sesuai jenis amal, kebaikan dengan pahala, keburukan dengan keadilan. Dibahasakan di sini kebaikan dengan pahala yang berlipat, sedangkan keburukan dengan keadilan. Yang keenam, Allah memberikan pahala jauh melebihi kadar usaha manusia. Ketika dia mengusahakan kebaikan, maka yang Allah berikan melampaui itu. Yang ketujuh, Allah memberi pilihan ampunan, bukan otomatis menghukum. Allah memberikan tawaran berupa pengampunan bagi hamba-hamba Allah yang bertauhid dan menjauhi syirik. Tidak otomatis Allah menghukum, tidak serta-merta Allah menghukum. Di antara sifat Allah yakni Al-Halim, yakni Allah Maha Lembut. Tidak serta-merta ketika manusia berbuat kekeliruan langsung dia hukum. Begitu. Yang kedelapan, hukuman Allah tidak zalim. Maka setiap dosa hanya dibalas setimpal. Allah tidaklah zalim, setiap dosa hanya dibalas setimpal. Kesembilan, Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, bukan kebinasaan. Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, bukan kebinasaan. Kesepuluh, tidak ada yang lebih luas dari rahmat Allah kecuali ketauhidan yang murni, itu pun juga dengan karunia dan rahmat dari Allah. Ketika seorang hamba mentauhidkan Allah, maka itu juga murni rahmatnya Allah, murni karunia dari sisi Allah. Berikutnya tentang tauhid dan syirik. Nomor 11, tauhid adalah sebab utama diterimanya ampunan besar. Tauhid adalah sebab utama seorang hamba menerima ampunan yang besar dari sisi Allah. Ini sangat jelas. Yang ke-12, syirik adalah penghalang utama dari ampunan. Allah sudah menyebutkan di dalam hadis qudsi yang mulia tadi, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya janji ampunan Allah adalah bagi hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ke-13, Allah tidak mengampuni dosa syirik jika tidak ditaubati, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Kemudian yang ke-14, tauhid yang benar menuntut ibadah hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, bukan untuk ditujukan mendapatkan sesuatu dari sesama makhluk Allah. Yang ke-15, keikhlasan adalah ruh dari tauhid. Ketika kita membicarakan tauhid, maka secara otomatis kita membicarakan tentang keikhlasan, kemurnian niat kita, apakah ditujukan hanya untuk Allah yang menciptakan langit dan bumi, atau hanya hal-hal yang sepele, yakni kepada sesama makhluk yang sama-sama makhluk fana. Yang ke-16, dosa sebesar bumi
pun dapat diampuni jika seseorang mati di atas tauhid. Ini pernah kita bahas juga ketika seseorang di hadapan Allah dan bersamanya ada 99 kitab yang besar, yang mana masing-masing kitab sejauh mata memandang. Akan tapi dia punya satu kebaikan berwujud satu kartu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ternyata masih berat di sisi Allah kemurnian syahadat tauhidnya. Begitu juga tentang seorang hamba yang berwasiat supaya jasadnya dibakar saja dan ditumbuk halus menjadi abu, kemudian disebar abunya tersebut yang bagian pertama di daratan supaya diterbangkan oleh angin yang bertiup kencang, yang satunya di lautan supaya terpendam di lautan yang dalam, tapi dia diampuni oleh Allah karena tauhidnya yang murni, karena dia begitu memahami dengan karunia Allah bahwasanya Allah adalah yang maha agung, satu-satunya zat yang mampu mengampuni dan mengazab hamba-hambanya. Begitu. 17. Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya dengan hati yang bertauhid. Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya dengan hati yang bertauhid. 18. Tidak ada jalan menuju Allah kecuali dengan mengesahkannya. Jalan menuju Allah adalah dengan mengesahkan Allah, mentauhidkannya, menjauhi segala bentuk syirik. 19. Kesyirikan menghapus semua kebaikan amal. Kesyirikan menghapus semua kebaikan amal. 20. Tauhid menenangkan hati dan membuka jalan rahmat Allah. Tauhid menenangkan hati dan membuka jalan rahmat Allah. Berikutnya tentang taubat dan kedekatan kepada Allah. Nomor 21, Allah membuka pintu ampunan bagi siapapun yang mendekat kepadanya. Siapa saja yang mendekat kepada Allah, kembali kepadanya setelah dia berbuat dosa, setelah dia menyadari bahwa hanya kepada Allah lah tempat kembali, maka Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Asalkan hamba itu mentauhidkan Allah, menjauhi segala bentuk syirik. Yang ke-22, siapapun yang berusaha memperbaiki diri akan dibantu oleh Allah. Siapapun yang berusaha memperbaiki diri akan dibantu oleh Allah. Maka kita tidak berputus asa ketika kita memandang bahwa diri kita senantiasa berbuat kesalahan. Allah lebih luas ampunannya bagi hamba-hambanya yang kembali kepadanya. 23. Allah menyambut langkah kecil dengan balasan besar. Meskipun langkah itu terlihat kecil, Allah akan memberikan balasan yang besar. Sebagaimana tadi, ketika seorang hamba mendekat kepada Allah sejengkal saja, maka Allah akan mendekat dengan jangkauan sehasta. Artinya secepat apapun, sekuat apapun kita berusaha menuju Allah, maka naungan rahmat Allah itu melampaui itu semua. 24. Berjalan menuju Allah berarti meninggalkan maksiat dan menempuh ketaatan. Berjalan menuju Allah yakni menyadari betapa pentingnya meninggalkan maksiat dan mulai menempuh ketaatan di jalan Allah. 25. Allah mendatangi dengan berlari kecil, menggambarkan betapa cepatnya penerimaan rahmat, betapa cepatnya rahmat itu diterima oleh hamba Allah ketika dia mendekat kepada Allah dengan bentuk-bentuk ketaatan yang mana terutama adalah tauhid. Yang ke-26, Allah gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang yang kehilangan unta lalu menemukannya kembali. Ini di dalam hadis yang lain terdapat redaksi seperti itu. Lebih menggembirakan Allah ketika hambanya kembali kepada Allah daripada ada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir,
Sudah dicari-cari ke mana saja, dia belum dapat. Lalu tiba-tiba unta itu terlihat lagi di matanya. Sudah hilang, dicari berapa lama, kemudian dia sudah menyerah. Tiba-tiba dia melihat untanya, loh itu untaku. Senang sekali rasanya, ya kan? Kalau di sini sudah beli mobil, capek-capek nabung, atau yang lebih sering dimiliki sama orang-orang, motor yang model naked bike yang semi sport begitu, sudah capek-capek nabung selama mungkin 5 atau 6 tahun, kemudian tiba-tiba dia keluar dari pasar, loh kok hilang. Dia cari-cari, tanya ke satpamnya nggak tahu, kemudian berlinang air matanya karena dia teringat betapa usahanya untuk mendapatkan motor tersebut. Kemudian setelah dia betul-betul menyerah, terlihat lagi motornya. Oh ternyata aku lupa, aku naruhnya di pojok sana loh. Maka ya kadang-kadang terjadi itu. Iya, disangkanya dipinjam Bang Zul atau Mas Aman, ternyata oh di pojok. Nah, maka kegembiraan Allah ketika hamba berlari kepada Allah karena dia bertaubat dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, maka Allah lebih gembira daripada seorang hamba yang kehilangan motornya, kemudian motor itu terlihat kembali di sisinya. Begitu. Kemudian 27, setiap langkah menuju Allah mendatangkan pertolongan ilahi. Setiap langkah menuju Allah mendatangkan pertolongan ilahi. Bahkan selalu diberikan gambaran oleh Allah ketika kita mendekat kepada Allah, maka pendekatannya Allah kepada kita itu lebih dekat lagi, begitu. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran diantaranya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwasanya Allah itu lebih dekat kepada hamba daripada ulat leher seorang hamba itu sendiri, begitu. Ini menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba yang Dia ciptakan. Yang ke-28, siapa yang berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah akan dimudahkan semua urusannya. Akan dimudahkan semua urusannya. Ini adalah diantara yang dijanjikan Allah, sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita melalui firman-Nya yang mulia di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, bersandar penuh hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada kekuatan dirinya, tidak bersandar kepada kecerdasan yang Allah karuniakan kepadanya, maka Allah akan mencukupi. Besoknya sudah dikasih sama Mas Paidi, begitu. Sudah dikasih hasil panen, sudah dikasih hasil panennya. Dari kebun ternyata ada kelebihan, dari dapur sudah tidak mau menerima karena saking banyaknya hasilnya, masya Allah kan. Itu akhirnya ke dapur masing-masing kembalinya, masya Allah. Itu hanya salah satu gambaran yang bisa kita angankan. Iya. Akan tapi yang Allah janjikan itu pasti lebih indah daripada yang pernah kita angankan. Ayo, harus kita yakini seperti itu. Maka dari itu, kalau kerja bakti ketika capek, ketika kita ingat makan gorengan, maka selalu memandang yang lebih jauh, bahwasanya Allah menjanjikan yang melampaui daripada gorengan itu. Nah, termasuk datangnya Pak Buyung kemarin, itu kan nggak pernah direncanakan, ya kan, begitu. Tapi Allah memberikan karunia dari sisinya sebagaimana yang Allah kehendaki. Berikutnya 29, semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin dekat pula Allah kepadanya. Begitu. Ini sudah jelas. 30, tidak ada langkah yang sia-sia menuju ketaatan.
Tidak ada langkah yang sia-sia menuju ketaatan. Bahkan Allah membalas lebih indah. Begitu. 31 ini mulai tentang amal dan pahala. 31 bahwasanya kebaikan kecil tidak boleh diremehkan. Allah bisa melipat gandakan nilainya. Termasuk diantara yang pernah kita dengar, yaitu tentang salah satu kalangan dari Bani Israel yang seumur hidupnya dihabiskan untuk menjual harga dirinya, subhanallah. Akan tapi ketika dia melihat ada salah satu makhluk Allah yang kehausan, yang mana makhluk Allah itu berwujud seekor anjing, begitu. Maka dia turun ke sumur. Bayangkan, dia turun ke sumur, dia gunakan sepatu yang dia gunakan untuk melangkah ke arah keburukan sebelumnya. Dia gunakan sepatunya untuk mewadahi air di sumur tersebut, naik lagi, kemudian dia berikan kepada anjing tersebut. Maka Allah menerima keikhlasan niatnya, begitu, kemurnian niatnya, karena dia tidak dilihat oleh siapapun selain Allah ketika itu, dan Allah mengampuninya. 32, amal yang ikhlas lebih berat nilainya di sisi Allah daripada amal yang besar namun riya. Rubba amalin sogirin yukabiruhun niyah. Barangkali amal itu ringan dari yang kita lihat, akan tapi dibesarkan oleh Allah disebabkan niatnya. 33, Allah menilai kualitas amal, bukan kuantitasnya. Sebagaimana firman Allah, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah di dalam salah satu firman-Nya yang mulia. Ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala. Artinya Allah memandang kuantitas amal seorang hamba. Apakah amal itu betul-betul murni hanya untuk Allah, atau amalan itu hanya untuk terlihat baik di calon mertua. Nah, ini nanti dinilai sama Allah juga ya. Kalau sudah bertunangan dengan seseorang, kemudian kita melihat mertuanya kok kita lebih baik, nah ini kita harus senantiasa waspada, harus kembali diniatkan hanya untuk Allah, begitu. 34, niat baik saja sudah dicatat sebagai pahala walau belum dikerjakan. Niat baik saja sudah dicatat sebagai pahala walau belum dikerjakan. 35, keadilan Allah itu sempurna. Keburukan yang tidak dikerjakan tidak akan dicatat. Nah, keburukan yang sudah diniatkan itu tidak dicatat oleh Allah. 36, setiap amal tergantung kesungguhan dan niatnya. Di sisi Allah itu nilai daripada amal tersebut tergantung kepada kesungguhan dari sisi hamba tersebut dan niatnya. Semakin murni niat tersebut hanya untuk Allah, maka Allah semakin cinta kepada hamba tersebut. 37, amal soleh adalah bukti nyata pendekatan diri kepada Allah. Amal soleh yang paling soleh adalah tauhid. Tidak disangsikan lagi, amal soleh yang paling soleh adalah tauhid, dan senantiasa berusaha menghindari syirik. 38, ketaatan sekecil apapun bisa menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Ketaatan sekecil apapun bisa menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Terlebih ketika betul-betul diniatkan amalan tersebut hanya untuk Allah, tidak ditujukan kepada selain Allah. 39, Allah memberi peluang bagi hamba untuk selalu memperbanyak pahala dan menghapus dosa. Allah senantiasa memberi peluang bagi hamba memperbanyak pahala dan menghapus dosa. Memperbanyak, dan yang paling utama adalah memperbaiki dari sisi kemurnian niat. 40, hadis ini memotivasi untuk selalu optimis dan tidak berputus asa dari rahmat Allah, karena gambaran daripada rahmat Allah yang tidak bisa dibandingkan
sama sekali dengan kecilnya usaha dari sisi hamba yang lemah. Kita sebagai manusia adalah hamba-hamba Allah yang lemah di sisi Allah. Maka kita sepenuhnya bersandar kepada kemuliaan, keagungan, dan rahmat dari Allah. Kesimpulan umum bahwasanya hadis ini mengandung 3 pilar besar. 3 pilar besar yang terkandung dalam hadis qudsi yang mulia ini. Pertama, tauhid dan keikhlasan sebagai pondasinya iman. Tauhid dan keikhlasan sebagai pondasinya iman. Ketika seorang hamba mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya, maka dia menyadari sepenuhnya dan meyakini bahwa hanya Allah lah penyandang satu-satunya bagi 3 sifat tersebut, dan ikhlas, dia murni menunjukkan semua amalannya hanya demi Allah, maka ini adalah pondasinya iman. Yang kedua, rahmat dan keadilan Allah sebagai sumber harapan bagi hamba-hambanya. Rahmat dan keadilan Allah sebagai sumber harapan. Maka ketika dia berbuat keburukan, maka dia takut kepada Allah, akan tapi tidak terlalu takut sehingga membuatnya putus asa. Akan tapi dia juga memandang betapa luasnya rahmat Allah yang Maha Agung. 3, usaha mendekat kepada Allah sebagai jalan keselamatan. Yang ketiga, usaha mendekat kepada Allah sebagai jalan keselamatan. Usaha mendekat kepada Allah itu yang paling baik di sisi Allah, sekali lagi apa? Yakni tauhid. Senantiasa berusaha menjauhi bahkan menghapuskan kesyirikan. Ini adalah usaha yang paling dicintai oleh Allah. Dan kita di sini terutama juga sedang melakukan usaha untuk itu, termasuk penyusunan roadmap dan blueprint juga salah satu jalan yang kita usahakan mendekat kepada Allah sebagai jalan keselamatan kita, terutama dari sisi menghindari segala bentuk kesyirikan yang merajalela di ujung akhir zaman ini. Maka sekali lagi kita mengulang bahwasanya kita telah membahas dahulu, karena kita membahas tentang ihsan dan zuhud, bahwasanya kita telah pernah membahas bagaimana ketika kita beribadah, yakni beribadah seolah-olah melihat Allah. U'budillaha ka'annaka tarahu. Dan zuhud, wa kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Dan berlaku, berbuat, beramal di dunia ini seolah-olah kita hanyalah sebagai penyeberang jalan atau seorang musafir di dunia yang fana ini. Maka kita tidak berleha-leha, tidak bersenang-senang di tengah jalan, akan tapi kita selalu memandang ujung sisi jalan yang satunya, yakni akhirat. Yang kedua, kita pernah membahas tentang hadis tawakal kepada Allah secara penuh. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua amalan kami. Wala takilni ila nafsi, dan janganlah engkau membuat kami bertawakal, bersandar kepada diri kami sendiri, tarfata ainin abadan. Jangan sampai membuat kami bersandar kepada diri kami sendiri meskipun hanya satu kedipan mata pun. Jangan sampai sedetik saja kami itu bersandar kepada diri kami sendiri. Di antara bentuk doa dari seorang hamba kepada Rabbnya, dan termasuk salah satu lafaz zikir pagi petang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Yang ketiga, pernah kita membahas tentang hadis kartu, hadis bitaqah, tentang kartu syahadat yang dikaruniakan oleh Allah kepada hambanya yang betul-betul merealisasikan 2 kalimat syahadat yang pernah dia ucapkan, yang pernah dia ikrarkan ketika
dia dikaruniai kehidupan di dunia yang fana ini. Ternyata murni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullahnya hanya ditujukan kepada Allah, dan dia selalu berusaha berbuat menepati sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, pernah kita membahas tentang 100 rahmat Allah, yang mana keindahan apapun, kenikmatan apapun yang pernah kita rasakan di dunia yang fana ini hanyalah satu dari 100 rahmat Allah. Hanya satu bagian dari 100 rahmat yang ada di sisi Allah, dan 99 itu belum kita rasakan. Dan Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Maka kita senantiasa berharap kepada Allah supaya Allah mengaruniakan kepada kita 100 rahmatnya di hari akhirat. Yang kelima, pernah kita membahas tentang rasa takut kepada Allah, bahwasanya Allah pernah menyampaikan melalui utusannya yang mulia Nabi Muhammad SAW tentang rasa takut dan rasa aman yang tidak akan berkumpul di dalam dada seorang hamba. Maka ketika dia merasakan rasa takut kepada Allah ketika di dunia, maka Allah akan mengaruniakan rasa aman yang hakiki di akhirat nanti. Akan tapi kalau dia seorang hamba merasa aman-aman saja dari makar Allah, maka Allah justru akan membuat bagi dirinya, menjadikan baginya rasa takut yang hakiki di hari akhirat, di hari ketika hamba-hamba berjumpa di hadapan Allah. Yang keenam, pernah juga kita membahas kembali sebagai pendalaman tentang rasa takut kepada Allah, di antaranya yakni sejarah bagaimana seorang hamba yang pada awalnya mulia, dimuliakan oleh Allah, yaitu Abdurrahman. Akan tetapi karena kesombongannya, karena lupanya dia kepada Allah, maka Allah mengutuknya, menjauhkan dia dari rahmatnya, dan menakdirkan dia menjadi Al-Masih Ad-Dajjal. Padahal dia adalah salah satu calon Al-Mahdi. Padahal dia adalah satu dari 2 calon Imam Mahdi yang Allah hendak pilih. Ternyata dia menyeleweng dari jalan Allah yang mulia. Yang ketujuh, pernah juga kita membahas tentang seorang hamba yang selama hidupnya dia hanya memiliki tauhid yang murni kepada Allah. Maka dia karena saking takutnya dengan dosa-dosa yang pernah dia perbuat selama di dunia, kok rasa-rasanya banyak sekali dosa yang pernah aku perbuat, maka dia berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau mati dibakar saja itu jasadnya, kemudian ditumbuk halus, kemudian diterbangkan di daratan dan di lautan supaya tidak mendapatkan siksa dari Allah di hari kiamat. Ternyata Allah satukan abu-abu tersebut kembali, dan Allah menyempurnakan jasadnya kembali. Lalu Allah tanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu berwasiat kepada keluargamu supaya kamu dibakar jasadnya, kemudian abunya kamu terbarkan di muka buminya Allah? Maka hamba tersebut jawab, min khasyatika, disebabkan rasa takut kepadamu. Maka Allah mengetahui kejujuran jawabannya dan Allah mengampuninya, dan dengan rahmatnya Allah memasukkannya ke dalam surga. Kemudian yang barusan kita bahas bersama, yakni 1 langkah dari sisi hamba, maka 1000 rahmat Allah yang menanti hamba tersebut. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah yang Allah mudahkan bagi kita untuk membahasnya bersama-sama di majelis kuliah sore kali ini. Maka mari kita tutup dengan membaca bersama surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Jazakumullah khairah. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya, dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terjadi. Tolong diingatkan demi kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.